Kemudian korban ini bukan seumur hidup sekali ya. Bukan seumur hidup sekali. Nanti takutnya ini salah kaprah di masyarakat. Korban itu setiap tahun sekali. Ini sama halnya seperti zakat mensucikan harta. Kalau korban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah ya, selama setahun mendekati kepada Allah. Kemudian mungkin ada jarak-jarak di bulan yang lain berjarak lagi. Momen itulah tadi mendekatkan diri kepada Allah lagi. Ya, jadi kalau bisa setiap 1 tahun sekali ya. Ya kalau tidak bisa ya semampu kita seperti apa ya. Jangan sampai kemudian dihutang-hutangi untuk berkorban ya. Padahal ada di situ syaratnya adalah mampu. Kemudian selanjutnya itu ada 2 pendapat sunnah muakkad dan wajib. Tapi di belakangnya ada dalam kurung apa? Bagi yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo sebelum kita melaksanakan kajian rutin Ahad pagi pada pagi hari ini bertepatan di Masjid Al-Muslimun, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada saat ini sampai detik ini kita masih banyak diberi kenikmatan. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat niat. Kita mendapatkan nikmat niat berarti kita mampu untuk pergi, mampu untuk datang ke majelis ini dengan ikhlas. Nikmat sehat berarti kita mampu datang ke majelis ini dengan tidak sakit. Nikmat sempat berarti mampu datang ke majelis ini dengan menyempatkan diri di tengah kesibukan Bapak Ibu jamaah sekalian. Ibu-ibu yang sibuk masak, jadi bapak-bapak yang sibuk ngopi. Di luar kesibukan menikah, alhamdulillah kita semuanya menyempatkan diri di majelis ini untuk menimba ilmu, untuk belajar bersama-sama dalam menuntut ilmu bil khusus terkait dengan ibadah dan pengetahuan tentang Islam. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita Bapak Ibu semuanya, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat takbir bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang ummi, Nabi terakhir penutup para nabi. Nanti di dalam tausiah atau tausiah kajian pada pagi hari ini nanti ada sedikit tentang beliau. Beliau adalah suri tauladan kita, satu-satunya yang harus kita idolakan, kita itu. Kalau nyetak foto tidak boleh nih. Nabi Muhammad buatan parang digambar, divisualisasikan beliau seperti apa, tidak boleh. Yang terjadi sekarang ini memang benar. Dulu sudah ada aturan dari dulu, kita tidak boleh menggambarkan Rasulullah seperti apa bentuknya. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah di era sekarang ada yang namanya AI. Kalau Bapak Ibu mengertos, di HP ini sekarang mau minta apa saja sudah bisa.
Di AI itu, di ChatGPT atau AI, kita mendeskripsikan kita mau gambar orang yang bangun tidur kemudian matanya cerah, alisnya panjang dan sebagainya, semuanya nanti keluar mirip. Misalnya saya menggambarkan di AI, coba gambarkan laki-laki berbrewok, misalnya berbrewok kemudian agak gembil, kemudian sarung matang dan sebagainya, nanti mirip, keluarnya mirip, Pak. Makanya AI sekarang ketika dicet apa yang menjadi sesuatu yang yang bahaya ketika kita belajar AI tapi tidak dikontrol, tidak dengan bijak, maka lama-lama kita akan ada yang bisa menganggap AI itu adalah sebuah Tuhan. Ya, kalau gimana kita tidak kuat. Ya, ada yang misal bahasanya kita ngobrol dengan Tuhan, mohon maaf, selain kita nih, Tuhan misal ada, kita anggap itu sebagai Yesus, kita anggap itu sebagai Buddha dan sebagainya, karena mereka selalu menjawab dan itu di luar nalar kita, di luar kapasitas kita mempunyai jawaban seperti itu. Tapi Islam sudah benar dari awal. Rasulullah tidak pernah digambarkan seperti apa. Kalau Rasulullah sudah bisa digambarkan seperti ini, matanya seperti ini, maka yang akan terjadi ketika di zaman ini, AI ini, maka akan bisa digambarkan Rasulullah seperti apa. Jadi alhamdulillah ya, Rasulullah tidak digambarkan, divisualisasikan. Pernah ada yang terjadi di Perancis, Bapak Ibu, pada saat itu di majalah apa namanya, saya lupa, itu kemudian banyak yang demo, kemudian semuanya ditarik. Ada Pak Rasulullah di situ, kemudian umat Islam dunia protes, kemudian majalah itu ditarik, bahkan malah ada yang menyerang di kantor tersebut. Maka dari itu kita menjadi umat Muslim ya harus menjadi mentauladani Rasulullah SAW, karena apa yang beliau laksanakan, beliau perintahkan, beliau katakan itu menjadi sesuatu ibadah untuk kita semua. Jangan yang lain, jangan mengidolakan yang lain di atas Rasulullah, karena dia tidak akan memberi kita pertolongan di akhirat nanti. Besok kalau dia mau akhir dikumpulkan, kalian mencari siapa tokoh sinten Pak Bu terkenal, sinten gini, tokoh bola, sinten tokoh bola Pak? Ronaldo. Kita nggak mungkin di badan pasar cari Ronaldo, selamatkan saya Ronaldo, tidak mungkin. Itu hanya tokoh di dunia saja, kita tidak ada menyelamatkan kita di akhirat nanti. Tapi Rasulullah, insya Allah kita sebagai umatnya Rasulullah SAW dijamin kelak insya Allah bersama Rasul sarang-sarang masuk surga. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah nih kekuatannya Pak Gin. Enten 100 enten nih Pak Gin. Ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat gitu, semuanya diberi nikmat sehat, nikmat rezeki yang melimpah, kemudian nikmat umur yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus yang mengikuti majelis pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan belajar terkait sesuatu yang akan kita laksanakan dekat-dekat ini. Mengapa Bapak Ibu? Kurban. Mungkin dari kemarin banyak ustadz atau kiai atau pembawa pemberi nasihat itu membawakan tentang kurban, tetapi tidak apa-apa. Semakin diberi, semakin kita belajar hal tersebut, maka kita semakin akan matang, semakin akan paham. Ketika kita sudah paham, maka kita berani untuk berdakwah, berani untuk menyampaikan kepada orang lain yang belum tersampaikan. Karena sejatinya umat muslim ini semuanya adalah punya kewajiban untuk tabligh. Ya kan? Kalau kita mau menyikapi Rasulullah ada 4 sifatnya: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Salah satunya adalah tabligh. Jadi umat Islam ketika ingin mencontoh Rasul, maka harus ada jiwa-jiwa tablighnya. Nggak harus di atas mimbar, nggak harus di atas podium, ya, di tetangga pas ngopi menyampaikan kebaikan, tabligh. Ya, di kumpulan ibu-ibu misal ketika jemput putranya di SD atau di PAUD menyampaikan suatu kebaikan, itu tabligh. Ya, beda dengan kumpul-kumpul kemudian gosip, itu bukan tabligh. Nah, beda. Yang tabligh dapat pahala, yang gosip dapat dosa, pahalanya malah hilang.
Jadi mari kita belajar bersama-sama, kita pahami bersama-sama, kita praktekkan bersama-sama, dan kita amalkan bersama-sama. Insya Allah pahala akan menjadi amal jariah semuanya, amal jariah jamaah sekalian. Jadi jangan sampai berhenti di sini. Kita punya kesempatan untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang pertama mengenai ibadah kurban ini ada beberapa bab. Nanti kita secukupnya saja, kalau mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak selesai nanti filenya bisa saya kirimkan ke Pak Nur ya. Nanti saya kirimkan ke Pak Nur filenya, nanti bisa dikirim ke jamaah, bisa untuk belajar dan sebagainya. Yang pertama adalah makna kurban dan Idul Adha dulu. Kita sudah tahu bahwasanya pelaksanaan kurban atau sholat Idul Adha ini bertepatan pada tanggal kita Pak 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah kemarin pemerintah sudah melaksanakan isbat, ya, sidang isbatnya itu tidak besok hari raya malam ini, tidak, tetapi di awal bulan Dzulhijjah. Kemarin alhamdulillah sudah melaksanakan sidang isbat. Kalau kita kan sudah jauh-jauh hari, sudah ada ketetapan. Pemerintah menyampaikan bahwasanya 10 Dzulhijjah datang pada hari Jumat. Alhamdulillah sekarang pagi, alhamdulillah. Tetapi tanggal 10 Dzulhijjah ini tidak bergeser, Bu. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan ibadah hari raya Idul Adha dan hari raya Kurban, kecuali yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji juga melaksanakan kurban di sana setelah wukuf, jadi sama. Tapi kita hanya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Di sini tidak ada yang tawaf kan Pak? Betul ya. Dalam mereka tawaf ini bukan satu tawaf kan pun ditawafipun. Tampakkan sa'i berlari-lari kecil, sana berlari kecil, kita tidak. Berlari-lari kecil masjid rumah itu kan bukan termasuk sa'i. Jadi ibadah sholat Idul Adha dan ibadah kurban ini dilaksanakan oleh seorang muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tidak hanya di tanggal 10, tapi pelaksanaan ibadah kurban, yaitu salah satu rangkaian dari ibadah Idul Adha ini adalah dilaksanakan selama 4 hari. 3 hari tambahan, yaitu hari Tasyrik. Hari Tasyrik tanggal pinten Pak? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti kalau besok itu hari raya Idul Adha, hari Jumat, berarti hari Tasyriknya hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Sampai hari Senin itu masih boleh menyembelih hewan kurban sampai maghrib batasnya. Ya, kalau kan kita disunahkan untuk takbir gitu. Takbir itu selama hari Tasyrik itu batasnya setelah sholat asar. Maghrib itu kalau di dalam penanggalan Islam sudah masuk hari esok. Seperti itu. Kemudian kenapa dinamakan hari Tasyrik? Hari Tasyrik karena di dalam hari Tasyrik kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Kenapa demikian? Kenapa dilarang? Karena hari Tasyrik ini adalah salah satu hari yang mulia untuk umat muslim, untuk merayakan yang namanya makan-makan dan minum-minum, khusus makan dari hewan kurban. Jadi dilarang untuk berpuasa Pak Bu. Yang mungkin Senin Kamis ya hari Tasyrik dilewati. Yang puasa Daud hari Tasyrik dilewati. Jadi ada puasa yang memang hari ini tidak boleh, ada yang dianjurkan, ada yang harus, tetapi di hari Tasyrik tidak boleh berpuasa. Kemudian kata korban sendiri ini artinya adalah yang kata dasarnya adalah korban. Di dalam bahasa Arab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu koriba yang probu kurbanan atau kirbanan, yang artinya adalah pendekatan diri atau mendekat atau dekat. Koriba yang probu dekat, takorob mendekat. Berarti koriba atau kurban ini artinya adalah dekat. Kok bisa artinya dekat? Bukan arti menyembelih. Nah, ini secara etimologi. Kalau secara bahasa, secara epistemologi, kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk diniatkan beribadah sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara epistemologi atau secara istilah.
Jadi kalau secara bahasa tadi apa Pak? Dekat. Dekat. Harapannya ketika kita melaksanakan kurban, berarti kita ikhtiar berusaha untuk diri kita secara pribadi mendekat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban, dekat dengan Allah. Kalau kita udah dekat Pak Bu, misalnya kita dekat dengan tetangga, berarti kalau sudah dekat dengan tetangga tidak ada ewuh-ewuh yang berlebihan. Adab sopan santun pasti tetap terjaga, tetapi tidak ada seperti wah saya kok nggak mau ngajak dia ke masjid, atau misalnya ada masakan diantar, tidak ada ewuh-ewuh, tapi saling bantu membantu. Kalau kita dekat dengan tetangga, dekat dalam hati ya, bukan dekat dengan rumah. Sama halnya kita berusaha mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya adalah ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu lewat doa, punya harapan, punya keinginan yang ingin disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa, lewat ibadah kita, maka kita mudah-mudahan apa yang kita minta, apa yang kita doa itu didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita merasa dekat, bukan dekat dengan jarak, tapi dekat dengan hati, dengan perasaan kita, dengan beragama kita. Maka kita sebagai seorang muslim, ibadah ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Harapannya semuanya yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih kita lanjutkan, masih tetap di istilah makna. Ada nama lain Pak Bu, kalau di dalam agama kurban ini nama lainnya adalah udhiyah. Nanti ada hubungannya dengan sholat Idul Adha. Udhiyah ini bentuk jamak dari kata dahiyah, yang berasal dari kata daha atau waktu duha. Jadi kurban sama dengan waktu duha, atau sholat Idul Adha sama dengan waktu duha. Maka sembelihan kurban yang tadi ada kata udhiyah ini dilaksanakan sebaiknya di waktu duha pada hari tasyrik. Makanya namanya Idul Adha. Idul itu hari raya kemenangan, Adha adalah waktu duha, hari raya kemenangan yang dilaksanakan dimulai saat waktu duha. Kemudian atau bisa disebut sebagai hari raya haji karena bertepatan dengan haji. Jadi hari raya Idul Adha bisa jadi hari raya kurban, hari raya haji, hari besar dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian waktu kurban. Nah, ini waktunya Bapak Ibu. Kalau di kajian itu ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz siapa Buya Yahya dan sebagainya. Beliau juga sepakat menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dan kurban ini adalah 2 kali tombak pada bayangan. Maksudnya 2 kali tombak bayangan. Kalau 1 tombak itu sekitar 60 menit setelah sholat subuh. Berarti kalau subuh sekarang jam 4:30 ya, berarti 1 jam setelah itu atau 1 tombak itu adalah 5:30 atau setengah 6. Itu baru waktu syuruk. Waktu syuruk. Nah, jadi 1 jam setelah terbit fajar itu adalah waktu syuruk. Setelah waktu syuruk 15 menit sampai 30 menit itu sudah bisa masuk waktu duha. Jadi waktu duha bisa dihitung sekitar 60 tambah 30, tidak Pak? Sekitar 90 menit setelah sholat subuh sudah masuk duha. Berarti jam 6:30 itu sudah boleh melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya Bu, Bapak Ibu, sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha biasanya lebih awal pelaksanaannya sholat Idul Adha. Karena banyak pertimbangannya ya kan, setelah sholat Idul Adha harus menyembelih hewan dulu dan sebagainya, pembagian itu kan sampai siang. Kemudian harapannya yang menjadi beda kan, ketika sholat Idul Adha sebelumnya kita dilaksanakan untuk puasa. Ini yang membedakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Salah satunya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri kita harus
makan. Tapi kalau sebelum melaksanakan sholat Idul Adha kita diperuntukkan untuk puasa dulu. Okay. Harapannya kalau kalau ulama menyampaikan harapannya kalau kita puasa dulu setelah melaksanakan sholat Id kita kurban kemudian kita makan dengan hasil hewan kurban. Tapi nek kita di sini kelamaan gitu Pak. Karena nek misalnya teng mriki pinten Pak teng muslimun. Sapi ini pun 7, Masya Allah, 7 deh. Misal 7, itu mau sampai jam berapa Pak? Kira-kira sampai mateng. Sapi kan bro, ini biasanya ibu-ibu yang cepet ini daging belum sampai rumah itu bumbu dapur sudah siap Pak. Bumbu dapur sudah siap. Jadi Bapak kalau mau bawa pulang daging dapat pembagian rata itu sebelum pulang udah dibelebet daun pepaya dulu ya Pak ya. Jadi sampai rumah itu nempuk ibu pun langsung masak, langsung cemplung ke Pak Neng Raja kan. Itu kalau kita mempraktekkan seperti itu, oke sunnah memang. Tetapi kalau mempraktekkan itu kita mudorotnya lebih banyak atau tidak? Ya, yang punya mohon maaf penyakit mah kita nahan dari pagi sampai siang belum matang nanti tambah kita sakit atau tidak. Jadi tidak menjadi sebuah kewajiban kita makannya memakan hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Jadi diganti dengan apapun yang bisa kita makan, yang penting halal, yang mengenyangkan, yang bergizi setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Ada yang biasanya ngupat, yang di Bagelen sana, tidak hanya Idul Fitri, Idul Adha pun juga ngupat bikin ketupat, nanti sambal goreng kentang, kemudian ya tetap opor ayam, padahal ada daging kurban tetap opor ayam. Nanti ya tidak apa-apa, itu sudah menjadi budaya ya bareng-bareng. Malah saya Pak, sebelum kita ngekek Pak, sebelum kita nyembelih sudah punya power, kita udah buat nyuci jeroan itu juga butuh power loh Pak. Mungkin besok gede nih kok Bu, dereng ngerasa kayak ini ibu-ibu nyuci jeroan teng kali ini sang mriki mboten pernah teng kali nggih. Nek boleh ketahuan nyuci jeroan itu Bu, Masya Allah itu hal yang disukai oleh bapak-bapak. Di situ ya walaupun ya seperti itu tapi itu mengasihkan, main air kemudian untal-untalan yang di dalam khusus itu. Itu biasanya pemuda Kalau di sini biasanya pemuda ya Pak ya yang buat jeroan. Kalau di Sleman sana dulu saya KKN dibalik Pak, bapak-bapak yang sepuh-sepuh jeroan, pemuda itu malah yang motong-motong daging. Jadi jeroan sama motong daging itu selesainya hampir sama. Kalau yang di Bagelen itu masih pemuda yang jeroan, bapak-bapak yang daging, jadi jeroan selesai duluan. Jadi ada monggo bisa dicoba-coba seperti apa. Ya, jadi seperti itu harapannya. Tadi yang membedakan Idul Fitri Idul Adha, kalau setelah sholat Idul Adha boleh makan, karena tadi sudah puasa. Baik, itu adalah makna. Sekarang masuk sejarah kurban. Mungkin kita sudah tahu bersama. Ini adalah salah satu kisahnya siapa Bapak? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Masya Allah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim itu mukjizatnya tidak hanya menyembelih putranya, ada lagi yang lain. Ya, dibakar tidak hangus dan sebagainya, berhalanya dihancurkan dan sebagainya. Banyak Nabi Ibrahim adalah sesepuh kita. Kalau diurut-urut Nabi Ibrahim adalah sesepuh kita dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nanti kita belajar. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri Bapak Ibu. Punya 2 istri. Yang pertama adalah Siti Sarah. Yang kedua adalah Siti Hajar. Tapi kalau di dalam ada yang menyampaikan lebih dari 2, tetapi yang kita yakini yang ada di riwayat-riwayat kita itu hanya 2, Siti Sarah dan Siti Hajar. Beliau itu Nabi Ibrahim itu setia sekali. Beliau sampai hampir umur 90 atau 80-an itu beliau menikah dengan Siti Sarah itu selalu berdoa meminta keturunan, selalu berdoa sampai umur di atas 80 kan sudah monopos sudah monopos Nah, itu maksudnya ketika kita secara ilmiah itu sudah tidak ada
kesempatan untuk pembuahan atau kesempatan untuk mempunyai keturunan. Tetapi Allah beda, kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi maka jadi. Ya, kemudian Siti Sarah karena belum dikaruniai anak dengan Nabi Ibrahim, kemudian membolehkan untuk Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Harapannya biar ada keturunan. Berat ternyata Bu, berat. Mengurus anak tua bareng-bareng kok nikah lagi, padahal kan pengen berdua. Tapi itu karena diniati ibadah, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, harus punya keturunan agar keturunannya menjadi seorang nabi. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar. Siti, sebenarnya Siti itu bukan nama asli ya. Siti itu hanya diperuntukkan untuk warga Indonesia dan Malaysia, Melayu, untuk seorang perempuan yang di situ perempuan yang posisinya dimuliakan. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Walidah, ya kan? Ya, jadi ya kalau yang ada di sini asmani pengen Siti berarti seorang yang mulia, Bu. Jangan minder bangga buat Pulau Siti, kan? Jadi di Arab itu tidak ada. Kalau kita tanya misalnya pada saat haji ini ada yang namanya Siti Walidah, tidak ada. Ya, tapi Sayyidah. Di sana pakainya Sayyidah atau perempuan yang mulia. Sama aja kayak nyonya, kayak ibu dan sebagainya. Itu diperuntukkan untuk dakwah di negeri ini. Jadi dulu ulama memberikan kata Siti sebagai bentuk kemuliaan seorang perempuan di dalam mendakwahkan pada orang Indonesia. Nah, Siti Sarah setelah menikah dengan Siti Hajar kemudian dikaruniai anak. Alhamdulillah dikaruniai anak, dan itu mukjizat, betul-betul mukjizat di luar nalar manusia karena sudah masuk di usia lanjut. Kalau ada di dalam riwayat menyampaikan di situ usianya Nabi Ibrahim ketika melahirkan Nabi Ismail atau Siti Hajar. Kalau Siti Hajar masih muda, Siti Hajarnya masih muda, tapi kalau Nabi Ibrahim sudah 90 tahunan. Jadi situ keluarlah, melahirlah Nabi pada saat itu, yaitu Nabi Ismail, seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Tidak lama setelah Nabi Ismail lahir, kemudian Siti Sarah ketularan, Pak. Ketularan rezekinya, ketularan rezekinya, kemudian melahirkan seorang Nabi juga, yaitu Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak melalui Siti Sarah ini kemudian melahirkan nabi-nabi yang semuanya itu dakwahnya di Bani Israel, Palestina, Syam, Mesir, dan sebagainya, semuanya di negeri Syam. Mulai dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, semuanya sampai Nabi Isa. Kemudian setelah itu sudah tidak ada nabi. Setelah itu dari keturunan Hajar, ya kan? Dari keturunan Hajar kemudian lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diurut-urut Nabi Muhammad itu keturunannya ada Abdullah, ada Abdul Muthalib, ada Hashim dan sebagainya sampai ada Adnan. Kemudian setelah itu baru Ismail. Ternyata Nabi Muhammad ini adalah keturunannya langsung dari Nabi Ismail. Ibunya siapa tadi? Siti Hajar. Bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Berarti kita, nenek moyangnya kita itu juga bisa disebut juga Nabi Ibrahim. Tapi kalau diukur semuanya dari Adam semua, Pak, sama. Tapi kalau mau lihat silsilahnya seperti itu, di Bani Israel banyak sekali nabi. Kenapa banyak sekali nabi di Bani Israel? Karena di sana dakwahnya berat. Sampai sekarang pun berat. Banyak kaum beliau yang membangkang sampai saat ini, ya kan? Iya. Contohnya apa? Negara Israel. Itu kaumnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tetapi memang sudah di dalam Al-Quran sudah diberitahu bahwa ada kaum, salah satu kaum yang memang membangkang sampai akhir zaman. Tadi di berita pagi kalau Bapak Ibu melihat pesawat di Yaman mau berangkat haji, 100 jamaah mau berangkat haji, mau berangkat, Pak. Kemudian diinfokan kalau pesawatnya mau dirudal oleh Israel, langsung turun semua. Setelah turun semua langsung diledakkan, ada yang ngebom. Padahal itu satu-satunya pesawat yang tersisa di zaman untuk keberangkatan haji. Nah, alhamdulillah, kita yang di sini bersyukur, Pak, ya, Indonesia, walaupun tetap was-was, keadaan tidak nopang, tidak selamanya bisa baik, tapi mudah-mudahan semuanya baik, apalagi untuk ibadah haji.
Ya, banyak peperangan kan, India, Pakistan, Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Yaman, Irak dan sebagainya. Kita nggak tahu itu terbangnya di lewat mana kan, buat ada yang nyasar, tapi mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan dan sampai rumah kembali ke Allah. Amin. Benar-benar ibadah. Bahkan nanti ketika ada waktu haji itu harus dilaksanakan di setiap tahun sekali. Tapi kalau ada satu tahun tidak ada pelaksanaan haji, itu sudah masuk tanda-tanda akhir zaman. Jadi kalau kita haji itu dipersulit, susah, bahkan mungkin ada ancaman nyawa dan sebagainya, berarti itu termasuk genderang perang, Pak. Ya, bukan macam peperangan, tapi ini adalah kehati-hatian kita untuk mempersiapkan diri. Kita yang di sini mempersiapkan diri, bisanya apa? Doa. Bisanya mempersiapkan diri apa? Ibadahnya yang kuat, ibadahnya yang mumpeng, kemudian kebaikannya ditambah, birrul walidainnya ditambah, menghormati orang tuanya bertambah, amal ma'ruf nahi mungkarnya bertambah. Itu yang bisa kita lakukan di sini, laras nggak usah berangkat ke Palestina untuk perang dan sebagainya, itu sudah ada masing-masing tugasnya. Ya, jadi kita di sini monggo ditingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita. Lanjut lagi, kemudian ketika Nabi Ismail sudah cukup besar, sudah balik, sudah bisa berpikir, bisa berdiskusi dengan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu bermimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim adalah mimpi yang sama, yaitu menyembelih putranya, Pak. Dan itu mimpinya sampai 3 kali. Yang pertama mimpinya belum mau disampaikan kepada Nabi Ismail karena takut ini adalah hanya bunga tidur. Kemudian mimpi yang kedua, mimpi yang pertama adalah yang kedua tadi, kemudian dia merasa apakah betul ini wahyu, mulai mantap, mulai ikhlas. Kemudian mimpi yang ketiga sama, kemudian itu sudah menjadi jawaban kegelisahan Nabi Ibrahim bahwa ini adalah wahyu, perintah Allah. Dibedakan dengan kita kita mimpi kadang nggak jelas, Pak. Kadang mimpinya tekan pasar terus ganti meneh tekan kuburan. Gitu ya, tulung-tulung, kan? Kadang-kadang yang kita mungkin lupa berdoa, kemudian kita teriak-teriak pas tidur dibangunkan. Itu biasanya itu mimpi ya itu bunga tidur, gitu, godaan kita ketika tidur. Makanya kalau tidur sebaiknya kita berwudu dalam keadaan suci. Jadi kalau ada hal-hal mungkin adalah Allah yang menginginkan kita untuk diambil ketika tidur, kita sudah dalam keadaan suci, maka dijaga wudunya. Kemudian kenapa 3 kali? Yang pertama, Ibrahim yakin bahwa itu benar-benar perintah dari Allah, bukan sekedar mimpi biasa. Kemudian yang kedua, memberikan waktu untuk merenung. Jadi Ibrahim ada waktu untuk merenung, menguatkan diri apakah ini benar perintah Allah atau bukan. Yang ketiga adalah menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim. Jadi diuji, putra satu-satunya yang didapatkan sekian lama dengan etos yang kuat, usaha yang kuat, bahkan dibela-belain menikah lagi, itu kemudian tiba-tiba mendapatkan perintah Allah untuk disembelih. Itu kan benar-benar sulit ya kalau kita manusia biasa. Kalau bukan Rasul, bukan Nabi, itu adalah perintah yang sulit. Tapi Nabi Ibrahim memantapkan diri untuk melaksanakan dan menyampaikan kepada Nabi Ismail. Kemudian beliau menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kita sebagai seorang anak, Bu, bukan seorang anak Nabi, nek ngetelke pripun, Bu? Lari ya, nang disimbah. Nang bapak nang disimbah. Kita sebagai manusia biasa, gitu. Tapi ini seorang Nabi Ismail langsung menjawab di Quran As-Saffat ayat 102, artinya adalah, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, ya. Ayah dan anak sama-sama punya ikhlasan yang besar. Nah, ini mulai Allah itu melihat sampai sejauh mana perjuangan mereka, sampai pada saatnya ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, tapi nggak bilang-bilang sama Siti Hajar, nggak bilangnya mau pergi, ya bilangnya mau pergi, diajak kemana, di situ kemudian sudah diasah pisaunya, ya kalau di sekarang pakai apa? Telenak. Kenapa Pak? Sing ngasai? Mungkal. Dulu ya batu, diasah, kemudian sampai
kinclong, bahasanya seperti itu. Kemudian setelah mau disembelih, Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba, seekor kambing. Sudah stop, tidak usah dilanjutkan, saya ganti dengan seekor domba. Saya ganti dengan berarti sudah lulus ujiannya. Ujiannya sangat berat sekali. Makanya hati-hati, pelan-pelan kalau menyembelih, hati-hati, niat, doa, yakin, langsung, jangan tergesa-gesa, berat. Allah belum menyuruhkan wahyu berikutnya udah disembelih. Ya, jadi itu ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. As-Saffat ayat 107, nanti bisa dipelajari. As-Saffat ini tentang melaksanakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti itu sejarahnya Bapak Ibu, masih ada waktu. Dasar hukum ibadah korban, dalil ada dalilnya dua, dalil naklinya ada dua, dari Quran dan dari hadis. Ini dalil dari hadis ini nanti yang menyebabkan ada dua pendapat ulama yang berbeda dalam perintah korban. Ada yang menyampaikan sunnah muakkad, ada yang menyampaikan wajib, tapi di belakangnya bagi yang mampu. Kita lihat di surat Al-Kautsar ayat 2, ini dari dalil nas gitu. Fasol li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Ini langsung perintah dari Allah untuk kita melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, melaksanakan kurban. Sholat di sini yaitu sholat Idul Adha. Yang kedua surat Al-Hajj ayat 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan darinya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Artinya adalah menunjukkan bahwa hewan korban adalah sebagai simbol ibadah yang besar dalam Islam. Surat Al-Hajj ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi kita menyembelihnya ada syarat-syaratnya, ada kewajiban dan sebagainya. Surat Al-Hajj ayat 37, ini semuanya Al-Hajj nih. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Bukan darahnya yang sampai sanes sesembahan ya. Kalau dulu di dalam di era Yunani itu kan agama masih menyembah dewa-dewa. Korban itu sebenarnya sudah ada dari dulu, Pak. Tapi yang beda, kalau dulu korbannya adalah manusia. Ya, sampai ya ada kisah Qabil dan Habil kan juga manusia. Jadi dewa-dewa itu semuanya manusia. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk memutus itu. Jadi korban itu tetap ada tapi diganti dengan hewan korban, bukan manusia. Ya, karena manusia semuanya haknya sama, tidak boleh dikorbankan. Jadi sekarang nggak ada, harusnya ada tumbal dan sebagainya, nggak ada. Nggak ada itu, dan nggak boleh gitu. Jadi semuanya adalah yang sampai bukan darahnya, tapi apa Bapak Ibu? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, itu adalah dalil dari nas. Sekarang dalil dari hadis. Yang pertama adalah riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari Bani Adam pada hari raya kurban selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduk kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah, maka ikhlaskanlah kurban kalian. Ini perintahnya dari hadis. Kalau ada juga ada yang kedua dari hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, barang siapa yang memiliki kelapangan harta tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini adalah nanti yang hadis kedua ini digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi, kemudian menghukumi ibadah kurban ini menjadi wajib jika mampu. Wajib jika mampu. Tapi kalau imam yang lain yang di Indonesia, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ini adalah hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi yang mampu. Mampu di sini penilaiannya seperti ini, Bapak Ibu. Kita pendapatannya apakah masih kurang untuk kehidupannya?
kalau kita masih ada uang yang ditabung dan sebagainya mampu untuk membeli hewan kurban dengan catatan tidak berhutang, kemudian hewan milik sendiri dan sebagainya, maka itu berarti kita dibilang mampu, maksudnya ada sesuatu yang disisihkan. Tapi kalau kita misalnya masih sulit dan sebagainya, ekonomi masuk sulit, itu berarti belum cukup namanya mampu. Tapi kita sebagai manusia seorang muslim harusnya tetap berusaha, berusaha. Bismillah. Kemudian korban ini bukan seumur hidup sekali, ya. Bukan seumur hidup sekali. Nanti takutnya ini salah kaprah di masyarakat. Korban itu setiap tahun sekali. Ini sama halnya seperti zakat mensucikan harta. Kalau korban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya, selama setahun mendekati kepada Allah. Kemudian mungkin ada jarak-jarak di bulan yang lain berjarak lagi. Momen itulah tadi mendekatkan diri kepada Allah lagi. Ya, jadi kalau bisa setiap 1 tahun sekali, ya. Ya, kalau tidak bisa ya semampu kita seperti apa, ya. Jangan sampai kemudian dihutang-hutangi untuk berkorban, ya. Padahal ada di situ syaratnya adalah mampu. Kemudian selanjutnya itu ada 2 pendapat, sunnah muakkad dan wajib. Tapi di belakangnya ada dalam kurung apa? Bagi yang mampu. Kemudian syarat-syarat korbannya, orang yang berkorban itu muslim pasti, Kristen boten nggih. Jadi korban untuk nama bla Kristen nggak usah, sudah ini untuk umat muslim. Tapi dagingnya dibagi untuk orang Kristen boleh enggak? Boleh. Malah baik untuk syiar, untuk syiar kita. Kalau syukur-syukur tambah sembako, ya kan mereka juga seperti itu, masih sembako dan sebagainya. Kristenisasi kan macam itu. Kita nggak apa-apa islamisasi, macam itu. Jadi syiar kita sebagai seorang muslim kepada non muslim nggak apa-apa dibagi daging korban kalau misalnya dengan catatan yang internal sudah tercukupi, dalam sekitar lingkungan kita sudah tercukupi. Kemudian balik berakal, anak-anak boleh korban Pak? Boleh mudah. Orang tua boleh menamakan untuk anaknya walaupun anaknya belum balik. Kenapa? Itu sebagai bentuk latihan, bahkan anaknya mungkin nanti menjadi paham tentang pelaksanaan kurban dan sebagainya. Tapi bukan anaknya sendiri yang melaksanakan, beli sendiri, bayar sendiri dan sebagainya. Tapi tetap kita yang yang ada di depan itu kita sebagai orang tua. Yang kemarin di Rafathar tahu Bapak Ibu? Raffi Ahmad, alhamdulillah itu juga berkorban. Rafathar sendiri, Nagita Slavina sendiri, Raffi Ahmad sendiri, besar-besar itu. Belinya kayak di Setia Farm, ngertos ya Pak, tapi yang ada di Sukabumi, yang kadang ada di Jawa Barat. Itu kemarin ada Ustadz Adi Hidayat dan sebagainya, ada beberapa juga. Kemudian dilakukan atas nama sendiri atau keluarga dan mampu secara finansial, itu adalah untuk syarat orang yang berkorban. Syarat untuk hewan korban, 1, hewan ternak, tidak semua hewan ternak, hanya unta, sapi, kambing, domba, ada yang juga bisa dengan kerbau. Tapi kalau sapi, kambing itu umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua atau sudah koel, kambing. Domba itu bisa lebih muda lagi, domba 6 bulan jika sudah gemuk, maksudnya sudah luas untuk dikorbankan. Kemudian sapi umurnya 22 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun, ya. Kemudian sehat dan tidak cacat. Tidak cacat ini maksudnya cacat yang berat, tidak buta sebelah, tidak buta semuanya, pincang berat jalannya, misalnya jungkir balik, ya. Kemudian kurus sampai ke tulang-tulangnya, ya. Kemudian telinga terpotong semua atau ekornya tidak ada dan sebagainya. Cacat yang berat itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya hanya koreng, panu, misalnya sapi panuan betul Pak. Panunya lato-lato Pak. Panu terus ngopo betul apa kan sekarang sudah tidak ada penyakit PMK jadi itu Kemudian kepemilikan yang sah harus milik orang yang berkorban, bukan hasil curian, bukan hasil pinjam, ngutang dulu, kalau tak ngutang rumiyin, ampun. Kan kita harus mampu tadi, harus mampu secara finansial. Kemudian tidak boleh masih dalam sengketa, misalnya sapi ini siapa, nggak boleh. Disembelih pada waktu yang ditetapkan. Tadi mohon maaf, kurang lengkap. Boleh patungan untuk sapi, unta atau kerbau. Berapa Pak? Maksimal 7 orang.
2 orang boleh? Boleh. 1 orang boleh? Boleh. Lebih baik satu orang boleh. 5 orang boleh? Boleh. Maka sebenarnya kalau misalnya pada saat ini pembukaan ini tidak usah ditutup ya Pak, dibuka terus. Tapi mampu nggak iurannya segitu? Nah, kalau untuk sapi betina boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada. Di sini tidak ada perintah, tapi tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan di dalam riwayat tidak ada larangan, tidak ditemukan larangan menyembelih hewan betina, tidak ada. Oke. Tetapi ada memang eman-eman, karena betina juga untuk keturunan, kemudian ini ya sesuatu yang eman-eman. Jadi kalau tidak ada pilihan lain monggo. Biasanya betina juga lebih terjangkau, harganya pun lebih terjangkau. Tapi dagingnya itu enak. Nah, kalau yang nggak boleh itu yang masih ada bayi. Kalau anak sapi kan dicek dulu, itu nggak boleh. Nggak boleh ada anaknya di dalam kandungan ibunya, betinanya itu nggak boleh ya. Tapi kalau menyembelih boleh, karena tidak ada larangan. Tapi biasanya kalau kita seneng sih gagah dhuwur gede, gunungnya gede, ya untuk sembelih. Kalau aslinya adalah sesuatu yang terbaik, hewan yang terbaik. Kadang kita nggak jodoh loh Pak. Misal kita nyari sapi di kandang sini sama kandang sana, yang besar sini, tapi kadang hati kita malah yang di sana. Karena ini adalah Allah ikut serta dalam hal pemilihan hewan kurban kepada kita setiap orang muslim. Jadi kadang yang terbaik buat kita itu belum tentu jadi terbaik orang lain. Jadi dari hati Pak. Kok luwes serke sing nggih iki nggih? Kok luwes serke sing kandang nika nggih? Berarti itu yang terbaik menurut kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disembelih pada waktu yang ditetapkan tadi tanggal 10 Dzulhijjah ya, hari tasyrik 11, 12, 13 sampai maksimal sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Sebelum Idul Adha boleh nggak menyembelih kurban Pak? Nah, ya boleh menyembelihnya boleh ya, tapi bukan termasuk hewan kurban. Setelah hari tasyrik tanggal 14 boleh tidak Pak menyembelih? Boleh, tapi bukan termasuk hewan kurban. Ibadah biasa. Tujuannya apa Bu? Yang pertama mentaati perintah Allah tadi di dalam Quran surat Al-Kautsar ya. Kemudian yang kedua meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, tadi sudah kita belajar tentang sejarahnya. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah. Tadi ya taqarrub. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tapi bentuk pendekatan spiritual kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat kita dan diberi nikmat harta yang berlebih, diberi jabatan, diberi amanah, ucap rasa syukur kita dengan berkurban. Kemudian hikmah ibadah kurban, ada ketakwaan, kemudian empati dan kepedulian sosial. Biasanya karena daging kurbannya dibagi ya Pak. Nanti kita di menit-menit terakhir kita berhitung bagaimana pembagiannya. Dibagi ke fakir miskin, tetangga, sanak saudara, semuanya umat Islam. Di situ tetangga dan sebagainya itu adalah sebagai empati kita, kepedulian sosial kita kepada umat muslim. Kalau sekarang di Muhammadiyah ada yang namanya apa Pak? Rendangmu ini luar biasa. Programnya Muhammadiyah yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena rendangmu ini adalah di hikmahnya adalah ketahanan pangan dan sosial. Jadi rendangmu ini bisa bertahan, ya 1 tahun lebih bisa bertahan. Dikemas sedemikian rupa, ini di dalam pabrik bisa sampai 3 bulan pengolahannya sampai benar-benar jadi. Kemudian ini bisa sampai dibawa kemana-mana. Kalau tidak dikurban, kita kan hanya di kulkas paling sampai 1 bulan dan sebagainya. Tapi kalau ini bisa bertahan lama, tidak menghilangkan kemanfaatannya, yaitu sebagai ketahanan pangan dan kepedulian empati terhadap sesama manusia. Untuk bencana banjir yang kemarin bencana tanah longsor, gempa bumi di Jawa Barat, bahkan di Palestina, sampai di Palestina Pak rendangmu itu pahalanya luar biasa kalau sampai memang dagingnya bisa untuk kemaslahatan umat, bukan hanya area lingkungan tapi umat muslim di seluruh dunia. Maka monggo programnya didukung Bapak, teknisnya bagaimana monggo yang Bapak pimpinan cabang modenya mengetahui itu semuanya. Kemudian mempererat ukhuwah silaturahmi ya. Kemudian mengikis sifat kikir ya.
Jadi harta itu milik Allah. Menghilangkan rasa bahwasanya harta, jabatan, target itu karena etos kita sendiri, bukan, tapi hanya titipan Allah karena diberikan oleh Allah, bukan semata-mata karena hanya kerja keras kita sendiri. Hati-hati Pak kalau nanti sudah bilang mengucap bahwasanya iki eman-eman, misalnya angel mencari uangnya susah, ini hasil saya kerja keras. Jangan, hati-hati karena semuanya harta adalah titipan Allah. Kemudian menjaga syiar Islam dan pendidikan jiwa dan akhlak. Makanya kalau di sekolah-sekolah ada yang namanya latihan korban. Kalau latihan korban iuran itu termasuk korban bukan Pak? Misalnya beli seekor kambing satu sekolahan, iuran misalnya 20.000, 20.000, itu korban atau bukan? Hanya latihan korban, menanamkan kepada anak bahwa pentingnya ibadah korban untuk kemaslahatan dan sebagainya. Latihan untuk kegiatan di sekolah juga, untuk pendidikan karakter juga. Kemudian mengenai amalan yang kita sudah selesai Pak? Belum, sebentar lagi. Amalan yang sebelum melaksanakan ibadah kurban apa Pak? Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, sama seperti puasa yang lain dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Keutamanya adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim itu tidak memotong rambut dan kuku bagi yang berkorban. Jadi sahibul korban, ada sahibul, ada mustahik. Sahibul adalah orang yang berkorban, mustahik adalah orang yang boleh menerima korban. Sahibul korban punya tanggung jawab sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut. Kukunya berarti nanti dititeni Bapak Ibu neng sholat Idul Adha, kukunya dodol dan kene mbeleh. Ya, neng dawa semene yo boten Pak, itu mesti bulan-bulan niku masih melengkung kae meneh apa meneh. Gitu. Jadi monggo Bapak Ibu kalau yang sudah ini yang nawa itu ingin korban tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut sampai korban selesai. Ngoten nggih? Tapi nggih hati-hati le nganu ndak nuluwe. Kemudian ada dijelaskan di riwayat Muslim, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai menyembelih selesai. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan saat korban tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah adalah sholat Idul Adha, ya. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan, kemudian melaksanakan hewan kurban setelah selesai sholat Idul Adha sampai sebelum maghrib di hari tasyrik terakhir. Kemudian membaca takbir di hari tasyrik dan sebagainya. Amalan setelah korban adalah makan daging korban. Sebisa mungkin di lingkungan kita semuanya merasakan daging korban. Maka dipetani mana yang belum, pinggir-pinggir mana yang belum. Walaupun itu mungkin udah kejahatan tetangga sebelah dan sebagainya, tidak apa-apa. Ya, yang penting diratain dulu. Kemudian membagikan daging pada yang berhak, fakir miskin, kerabat tetangga, kemudian bersyukur dan memperbanyak doa. Amalan pelengkapnya boleh membaca Al-Quran, khususnya kisah Nabi Ibrahim dan Ismail di Quran Asy-Syofat ayat 99 sampai 111. Monggo yang menjadi sohibul kurban bisa dipelajari, bisa dibaca-baca. Kemudian pembagian daging kurban ini sudah mau terakhir. Daging itu punya 3 bagian, untuk diri sendiri, untuk keluarga atau kerabat atau teman, dan untuk fakir miskin. Ada 3. Makanya kalau daging kurban itu dibagi sepertiga. Ya, ternyata demikian. Kemudian perhitungannya Bapak Ibu itu berat total bersih. Misal itu kambing berarti berat total bersih kambing yang keluar itu dibagi sepertiga. Hasil sepertiganya itu berarti milik sohibul kurban. Misal kambing keluarnya 20 dibagi sepertiga berapa? 5 kilo ya? 6 sampai 7 kilo. Berarti 6 sampai 7 kilo punya haknya sohibul kurban. Sisanya itu untuk didistribusikan. Sama halnya dengan sapi. Misal sapi kolektif yang 7 orang. Sapi misal keluar berat total 200 kg. Berat bersih ya, 200 kg tanpa jeroan, berat daging tanpa jeroan.
tanpa jeroan hati dan sebagainya, ini hanya daging. Berarti nanti 200 kg dibagi sepertiga, berapa Bapak Ibu biasanya? Sekitar 40-an ya? Ada nggih 40 kilo? Lebih nggih? Lebih nggih Pak, 60-an kilo. Itu nanti baru dibagi 7. Jangan dibagi 7 dulu, jangan 200 dibagi 7, tapi 200 kilo dibagi 3, hasil dari pembagian dibagi 7, maka itu menjadi hak shahibul kurban. Selebihnya sisanya nanti didistribusikan tadi ya, untuk fakir miskin, untuk tetangga dan sebagainya. Nah ini biasanya kalau di Darussalam Kutoarjo ini hak shahibul kurban ini ada tambahan plus 10 kantong. Alhamdulillah di Darul Arqam, alhamdulillah tahun ini juga kita alhamdulillah akan melaksanakan ibadah kurban. Kalau tahun lalu 3 sapi Pak, ya itu sampai sore, sampai tidak tahu mau diberi kemana lagi. Kalau ini polsek aja dapat semua, polsek berapa, polsek Bayan itu dapat, puskesmas berapa, puskesmas banyak, kemudian mulai dapat. Nah, tahun ini qadarullah ini 1 sapi Bapak Ibu, tapi alhamdulillah ini 1 sapi sama 4 kambing. Ini biasanya kalau di pondok itu kita samakan dengan di Kutoarjo, udah mulai kita samakan. Pembagiannya adalah jatah shahibul kurban dan pembagian sepertiga dan dibagi sepertujuh plus 10 kantong. 10 kantong ini untuk shahibul kurban pembagian ke tetangga-tetangga. Jadi kita beri plus 10 kantong. Kemudian semuanya dipotong, kulit dipotong-potong, usus semuanya dipotong-potong, tapi digodok dulu, digodok setengah matang dulu, tanpa tidak ada yang dijual. Tidak boleh dijual daging kurban, tidak boleh dijual, sampai kulitnya pun tidak boleh dijual. Kalau bisa dipotong-potong, dipotong-potong enak, ada jajan kikil, sing buron, nek kambing kan harus dibakar dulu. Kemudian itu pembagiannya untuk 7 orang. Yang menjadi catatan, tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban, daging, kulit, kepala, kaki, tidak boleh. Konsumsi sendiri, mentok-mentoknya kok kulit nggak ada yang mau pengen, nggak usah dijual pun, nggak jenengan mawar, gitu. Tapi buatan boleh dijual. Kadang kalau dulu dibuat apa Pak? Tuh dibuat tembok, kalau dulu zaman Rasul kan untuk tembok gitu, kulit-kulit itu untuk tembok dan sebagainya. Sekarang sudah ada handle, batu bata. Jagal atau panitia tidak boleh diberi upah dari bagian hewan kurban, harus dari akomodasi sendiri. Jagal itu tidak boleh jatahnya dari hewan kurban, ada akomodasi sendiri. Makanya kalau kolektif sampaikan Pak, ini ada biaya akomodasinya sekian. Biaya akomodasinya include dengan iuran 3,5 atau di luar itu disampaikan akadnya jelas di awal. Jangan sampai nggak ada akad pengambilan untuk akomodasi, tahunya itu adalah full untuk korban, tapi tiba-tiba diambil tanpa sepengetahuan shahibul kurban. Jadi lebih baik jelas akadnya di awal. Insya Allah pasti semuanya paham dan setuju. Kemudian yang ketiga, panitia tidak boleh memasak daging kurban tanpa sepengetahuan dan seizin shahibul kurban. Nah, ini tanpa sepengetahuan dan seizin shahibul kurban memasak daging kurban, misalnya di lingkungan itu, ya ada yang masih terjadi, ada yang sudah tidak. Kalau di pondok kita memang beli sendiri Pak dagingnya Pak. Jadi PAUD, SMP, SMA, pondok kita iuran, PCM juga kita iuran untuk membeli daging sendiri, masak sendiri. Jadi daging kita belum selesai tapi sudah matangan, oke? Jadi masak sendiri, jangan ngambil dari hak shahibul kurban tanpa izin dan sepengetahuan shahibul kurban. Kalau boleh monggo Pak pun dimasak nggak apa-apa, tapi kalau belum izin jangan. Hati-hati, kita harus hati-hati, jangan sampai ibadah hanya 1 tahun sekali tapi tidak mendapatkan pahala. Kemudian menggunakan kantong plastik yang bersih, warna putih bening, ya, jangan yang warna hitam dan sebagainya, yang putih bersih. Syukur-syukur kalau disitu ada syiarnya, ada masjid mana, tulisan ada lazismu mana, ada PCM mana, atau dari kelompok mana, silakan untuk syiar. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait ibadah kurban. Mungkin untuk lebih detail dan sebagainya bisa dipelajari sendiri di YouTube, dipelajari di referensi-referensi Islam. Kemudian bisa dipelajari, kalau ingin tahu dulu dalilnya, dipelajari Quran As-Saffat tadi ayat 9 berapa? Ya 9 sampai 112 tadi. Seperti itu, kemudian ada perbedaan kurban akikah mungkin lain waktu, untuk akikah masih ada penjelasan lagi, banyak pro kontra di masyarakat juga. Jadi lain waktu kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa dengan panjenengan di kesempatan lagi, mudah-mudahan kita lebih umur panjang. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan
apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini semoga dapat pahala balasan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi'an ma'murun wa majidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nanti bisa kembali ke rumah dengan aman, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minna wa ifatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.